Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada video kali ini, video pertama di perkuliahan Routing and Switching Essential, saya akan mencoba sharing dengan kalian semua mengenai konsep dari sebuah routing. Yang pertama, routing merupakan sebuah proses yang digunakan untuk meneruskan paket-paket data di dalam sebuah jaringan dari satu jaringan ke beberapa jaringan lainnya yang dipastikan melalui internet networking. Terdapat dua jenis routing yang biasanya kita kenal, yaitu static routing dan dynamic routing. Untuk membangun sebuah routing, dipastikan teman-teman sudah mengetahui ataupun sudah mengenal lebih dalam dari adanya gateway di dalam jaringan. Jadi nanti ketika routing dapat berjalan itu paling dasar adalah kalian tahu dulu apa tuh struktur-struktur dari routing itu. Oke? Skema jaringan. Kapan kita harus menggunakan routing dan kapan routing itu tidak akan kita gunakan. Contoh pertama. Ada satu buah router dan ada satu buah klien. Klien dan router terhubung menggunakan media transmisi. Agar lebih mudah, ini saya kasih nama router. Ini klien 1. Kenapa terlalu besar tulisannya nanti? Nah, ada klien 1 dan ada router. Klien 1 memiliki alokasi IP address router 1, interface yang terhubung dengan klien menggunakan IP address 192.168.1.1/24. Pertanyaannya, ketika router menggunakan alokasi IP address 192.168.1.1/24, berapakah alokasi IP address yang digunakan oleh klien? Hal ini menjadi polemik ketika beberapa rekan-rekan mahasiswa kurang memahami fungsi dari gateway. IP address yang digunakan pada klien adalah 192.168.1.2 sampai 254. Kenapa ada sampai? Karena ketika kita lihat IP address yang digunakan pada router yang terhubung langsung dengan klien 1 menggunakan /24, yang artinya terdapat 254 klien yang dapat terhubung. Klien menggunakan subnet max 255.255.255.0. Nah, gateway ini menjadi polemik yang besar ketika kita tidak memahami fungsi IP address, subnet max, dan gateway di dalam sebuah jaringan. Karena untuk membangun sebuah routing haruslah menggunakan gateway gerbangnya untuk keluar. Berapa gateway yang digunakan pada klien 1? Gateway-nya adalah 192.168.1.1. Dari mana gateway ini terbentuk? Gateway akan terbentuk sesuai dengan alokasi IP address yang didaftarkan oleh router. Maka gateway pada jaringan ini adalah 1.1. Contoh pertama. Contoh yang kedua. Klien kedua, kita rubah studi kasusnya. Klien kedua. Jika klien pertama telah ditentukan dulu alamat IP address pada router. Untuk klien kedua, kita tentukan dulu IP address pada kliennya 192.168.2.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dan gateway 192.168.2.254. Sekarang pertanyaannya diputar, berapa
alokasi IP address yang digunakan oleh router. Alokasi IP address-nya berapa? Apakah 192.168.2.1? Tidak. Alamat yang digunakan pada router adalah 2.254. Kenapa? Karena ketika kita lihat pada sini, gateway yang digunakan pada klien adalah 2.254. Maka di router pun adalah 2.254. Jadi sebenarnya gateway itu adalah sebuah alamat yang disediakan oleh router. Jadi jangan sampai keliru kita. Berapapun alokasi yang disediakan oleh router, itu kita gunakan menjadi alokasi alamat gateway. Lalu kapan routing akan terjadi? Routing akan terjadi ketika ada dua buah network yang akan terhubung. Kita bisa menggunakan routing statik ataupun routing dinamik. Kapan kita menggunakannya? Sesuai kebutuhan. Direkomendasi untuk saat ini yang digunakan adalah routing dinamik. Karena ketika jaringan besar, routing statik ini sudah kurang efektif. Karena beberapa kekurangan dari routing statik, yang paling riskan adalah di routing statik itu yang paling riskan adalah dia tidak terimanya apa? Tidak terimanya human error. Sedangkan routing dinamik masih mampu untuk metoleransi ketika adanya human error. Lalu routing statik, tabel routing harus di-update secara manual. Oleh siapa? Oleh administrator jaringan. Sedangkan untuk routing dinamik, tabel routing diupdate secara otomatis. Jadi ketika kita menggunakan routing statik, di sini adalah kita bisa menggunakan default routing ataupun routing statik sesuai kebutuhan kita. Tapi untuk saat ini yang direkomendasikan sudah menggunakan fitur routing dinamik. Routing dinamik ada keluarganya juga yang umum digunakan. Apa saja sih keluarga dari routing dinamik itu? Ada RIP, ada WSPF, ada EIGRP. Nah, jadi kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita. Routing dinamik RIP, WSPF ataupun RGB. Dan routing pun juga sudah berkembang. Bisa menggunakan fitur routing IPv6. Karena sekarang lagi percepatan untuk pengimplementasian routing IPv6. RIP, apa versi 6-nya? Ada RIP Next Generation ataupun RIP NG. WSPF pun juga ada untuk mensupport penggunaan alokasi IPv6, yaitu WSPF versi 3. Dan RGB pun juga ada yang support untuk menggunakan fitur IPv6, yaitu RGB for IPv6. Oke. IP routing adalah sebuah perpindahan paket dari sebuah network ke network lainnya yang dilakukan oleh perangkat layer 3. Perangkat layer 3 di sini adalah sebuah router ataupun switch yang sudah memiliki akses di layer 3. Switch layer 3 itu adalah multi layer switch MLS. Kunci utama dari IP routing ini adalah kita haruslah memahami cara kerja dari IP address dan subnetting, yang artinya kita harus memahami fungsi-fungsi dari struktural di dalam pengalokasian IP address, khususnya adalah networknya. Jenis routing yang pertama adalah static routing. Static routing ataupun routing statis merupakan routing yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang network administrator, dan mengaktifkan interface-nya pun
secara manual ketika ada penambahan di dalam tabel routing baru atau jika terjadi perubahan di dalam topologi yang digunakan. Perubahannya seperti apa? Baik pengurangan ataupun penambahan infrastruktur interface di dalam dan menuju ke router kita. Nah, soal pertama yang harus dijawab, nanti dalam video ini kurang lebih ada 5 soal. Di tengah-tengah slide materi ada soal yang harus kalian selesaikan. Soal pertama adalah routing yang dikonfigurasi secara manual adalah. Nah, jika tadi kalian menyimak video di menit-menit sebelumnya, pasti soal ini akan terjawab dengan mudah. Selanjutnya ada karakteristik dari static routing. Kesalahan dalam melakukan konfigurasi di dalam routing static tidak dapat ditolerir. Jadi ketika ada human error, dipastikan tabel routing tidak akan berjalan. Static routing biasanya pun digunakan dalam jaringan yang sangat kecil. Biasanya nggak lebih dari 2 ataupun 3 router. Kenapa? Karena dikonfigurasi secara manual. Bayangkan ketika kita punya 10 cabang kantor ataupun 20 cabang kantor, kita masih melakukan pengimplementasian menggunakan static routing. Saya bilang pribadi nauzubillah min zalik ketika kita harus mendaftarkan satu per satu. Nah, ini contoh dari konfigurasi default routing menggunakan IPv4. Konfigurasi default routing dilakukan terhadap router 1 dengan memasukkan network dan interface yang digunakan. Pada contoh, kita lihat pada router 1. Router 1 menggunakan perintah epiroot 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi serial 000, yang artinya 00 ini adalah mewakili keseluruhan alamat network yang terdapat di dalam jaringan. Boleh nggak kita menggunakan yang lebih spesifik? Boleh. Nanti ketika kita melihat bagaimana konfigurasi dari static routing. Ini adalah contoh konfigurasi dari dynamic routing. Jadi kita boleh menggunakan seluruh alamat network. Dan serial 00 ini adalah out interface-nya. Nah, ini bagaimana contoh dari pengimplementasian static routing menggunakan IPv4. Router 2, jika kita melihat pada contoh memasukkan perintah 192.168.10.0 yang artinya adalah alamat yang di sana di ujung serta berapa subnetnya. Subnetnya kita masukkan 255.255.255.0 serta menggunakan interface berapa untuk dapat terhubung. Menggunakan interface serial 000 ataupun menggunakan out interface-nya adalah alokasi IP address dari router satunya pun juga silakan. Jadi ada 2 cara dalam melakukan pengimplementasian dari static routing ini. Nah, ini adalah contoh konfigurasi default dari routing IPv6. Kita bisa menggunakan perintah epiroot. Perbedaan yang signifikan ketika kita melakukan konfigurasi routing IPv4 ataupun IPv6 adalah ada perintah v6-nya. Jadi menggunakan perintah ..2.2/0 keseluruhan network yang berada di dalam router 1. Nah, jenis routing, jika tadi kita sudah melihat sedikit tentang static routing, nanti static routing akan kita bahas lebih rinci ataupun lebih spesifik pada pertemuan kedua. Dan jenis-jenis routing ini akan kita bahas lebih spesifik dan lebih mendalam pada pertemuan ketiga. Kita perkenalan lebih dekat dulu ataupun kita sedikit perkenalan dengan dynamic routing. Dynamic routing ini digunakan oleh router untuk berbagi informasi tentang reliability dan status jaringan dengan jarak yang begitu jauh. Biasanya, dynamic routing ini digunakan untuk memelihara dan memperbarui tabel routingnya secara otomatis. Hal ini memiliki cara kerja yang berbeda dengan static routing. Jika static routing memperbarui tabel routingnya secara manual, namun dynamic routing memperbarui tabel routingnya secara
otomatis. Routing dinamis dapat mempelajari router, mempelajari rootnya, jalur-jalurnya secara otomatis untuk meneruskan paket data dari sebuah network ke network lainnya. Jadi nanti router satu dengan router yang lainnya akan mengirimkan hello paket, saling sapa. Woi, router aku update nih, ada interface baru. Nah, maka router sebelahnya akan menambahkan tabel routing secara otomatis. Jadi saling hello paket ataupun saling sinkronisasi router satu dengan router yang lainnya dengan catatan secara otomatis. Karakteristik selanjutnya dari dynamic routing, tabel routing tidak diberikan secara manual lagi oleh seorang administrator, tapi sudah menggunakan software untuk update-nya, berarti sudah by system semua otomatis. Apabila salah satu jalur routing ada yang mengalami gangguan ataupun kegagalan, link failure ataupun down, maka router akan secara otomatis mencari jalur terbaiknya ataupun mencari jalur pindahan ataupun redistribute-nya. Nah, jadi router akan mencoba mencari jalan-jalan yang terbaik. Contoh, dari Margonda ingin melakukan pengiriman paket ke Dewi Sartika. Dengan catatan traffic Margonda Fatmawati ataupun Margonda Warung Jati baru Dewi Sartika. Ketika traffic dari Margonda ke Warung Jati putus, maka traffic akan dipindahkan dari Margonda ke Fatmawati. Jadi router akan memutar trafficnya secara otomatis, redistribute ataupun redundancy. Serta karakteristik dari dynamic routing yang lainnya adalah menangani jaringan yang lebih kompleks, jaringan yang lebih besar, jaringan yang konfigurasinya sering terjadi perubahan, baik pengurangan ataupun penambahan. Nah, ini jenis-jenis routing dari dynamic routing, revolusinya tahun 1992 udah ada EGP 82, 1985 sampai ke 2000. Ini adalah beberapa protokol-protokol routing yang dikembangkan. Ada mungkin yang umum bakal kita kenal adalah routing dinamik OSPF maupun RGB. Nah, routing protokol ada bagi dua, ada yang routing interior, ada yang routing eksterior. Routing interior ini biasanya digunakan pada jaringan bernama autonomous system ataupun AS number, yaitu sebuah jaringan berada hanya dalam satu kendali yang terdiri dari beberapa sub network dan gateway. Jadi biasakan kita sudah mengetahui kapan gateway itu digunakan, berapa alamat gateway yang harus kita gunakan. Karena ketika menggunakan gateway, router akan dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan routing protokol eksterior ini pada dasarnya terdiri dari beberapa AS number atau gabungan dari beberapa interior routing protokol yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh protokol yang terdapat ataupun beberapa contoh protokol dari routing IPv4. Yang pertama adalah RGP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ada pula OSPF, ada ACE, ada RIP. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Akan kita mencoba bagaimana pengimplementasian dari beberapa protokol routing dinamik ini. Sedangkan routing protokol IPv6 pada RIP yang sebelumnya RIP digunakan untuk IPv4, sedangkan protokol routing yang support untuk IPv6 RIP adalah RIP generation, RIP NG. Sedangkan OSPF digunakan untuk IPv4 dan OSPF yang support untuk IPv6 namanya adalah OSPF versi 3. Selain itu, RGB pun juga support untuk melakukan pengimplementasian IPv6 yang namanya adalah RGB4 IPv6. Catatan untuk melakukan pengimplementasian routing menggunakan IPv6 pada protokol Cisco, dipastikan kalian melakukan konfigurasi IPv6 unicast routing. Nah, jadi ketika kalian tidak memasukkan perintah IPv6 unicast routing, dipastikan
protokol routing ini tidak akan dapat dikonfigurasi ataupun tidak dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Soal selanjutnya, RGP merupakan singkatan dari, nah ini bisa kalian dapatkan jawabannya ketika kalian tadi melihat video di menit-menit sebelumnya. Sedangkan perintah yang digunakan untuk mengaktifkan protokol routing IPv6 adalah tadi yang saya bilang, perintah ini wajib dilakukan. Ketika tidak dilakukan, pastikan routing protokol IPv6 tidak dapat berjalan. Selanjutnya ada tabel routing. Routing akan memberikan rekomendasi jalur mana yang paling tepat untuk melewati paket data yang dikirim ke alamat tertentu. Jadi nanti router akan bergerak, router akan melakukan distribusi paket datanya berdasarkan dari tabel routing ini. Karena router akan melakukan pemeriksaan yang terdapat pada tabel routing, dan router akan menentukan jalur mana yang paling sesuai dengan informasi-informasi yang ada. Ini beberapa perbandingan dari static maupun dynamic routing. Static routing hanya menggunakan IP address, sedangkan dynamic routing bisa menggunakan beberapa protokol, baik RIP, OSPF ataupun RGP. Sedangkan static routing tidak dapat bertukar informasi routing tabel mereka. Jadi satu sama yang lainnya tidak dapat bertukar. Router 1 dengan router 2 tidak ada yang tahu tabel routingnya. Sedangkan dynamic routing saling bertukar informasi tabel routing terbaru. Static routing tabel dirubah secara manual, tapi dynamic routing tabel routingnya secara otomatis. Static routing direkomendasi untuk jaringan berskala kecil, dan static routing tidak direkomendasi untuk jaringan berskala besar. Untuk berskala besar direkomendasikan menggunakan protokol dari dynamic routing. Soal selanjutnya, protokol routing apa saja yang mendukung di dalam pengimplementasian IPv6? Sebutkan. Tadi ada beberapa contoh, ada beberapa jawaban yang bisa digunakan protokol-protokol routing dalam pengimplementasian IPv6. Tolong disebutkan. Serta sebutkan perbedaan antara routing statik dengan routing dinamik. Tolong untuk jawabannya bisa kalian buat di dalam blog kalian masing-masing. Dengan kata kunci blognya nama kalian, dan header padanya adalah pertemuan pertama routing and switching. Di mana kumpulkannya? Kumpulkannya bisa di kolom komentar dan di e-learning. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.